Be strong. Oke, kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Kali ini Kang Kumis kembali menemani Anda tentunya dengan topik terbaru dan menarik. Namun sebelumnya silahkan Anda subscribe lebih dahulu agar Anda tetap bisa mengikuti perkembangan video terbaru bersama Kang Kumis tentunya. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis coba akan membahas permasalahan selingkuh kembali, masih seputar perselingkuhan. Ini memang ada beberapa fakta yang memang mau tidak mau diakui memang sedikit mengejutkan, yaitu mengenai tanda wanita doyan selingkuh. Nah, ini lalu apa yang menjadi alasan bagi mereka sehingga hal tersebut menjadi hal yang tanpa beban dalam pikirannya? Justru di situ terbalik, ketika tidak melakukan perselingkuhan dia merasa terbebani. Itu karena mungkin terjadinya mindset awal seseorang membentuk kepribadian menjadi sebuah perselingkuhan. Jadi banyak hal di sini yang harus kita gali, apa saja alasan-alasan mereka sehingga mereka tetap eksis melaksanakan perselingkuhan tanpa berpikir efek dan hal-hal lain yang justru memang dapat merugikan dirinya. Perilaku mereka selalu menggambarkan kesepian, ya. Ini sudah melalui penelitian mendasar kepada beberapa peneliti. Mendasar kepada beberapa peneliti dan responden, yaitu sudah melalui 10.000 responden yang ada di sebuah situs kencan. Namun ternyata hasilnya sangat menakjubkan, ya. Yaitu 30% justru terjadi kepada ibu rumah tangga ini, dan 20% dari ibu-ibu mandiri. Nih, artinya ibu mandiri mungkin mereka punya kesibukan yang lain selain hal tersebut. Ini sebetulnya sangat memprihatinkan. Tapi ini kita bahas kembali perempuan atau wanita selingkuh di tengah kehidupan rumah tangganya. Mereka mengaku jenuh sehari-harinya karena sibuk ditinggal suami bekerja, sehingga mereka membuat sebuah komunitas tersendiri untuk melakukan hal tersebut. Jadi banyak hal yang melatar belakangi ibu-ibu ini atau para istri melakukan hal tersebut. Faktor utama tadi adalah kesepian. Ya, ini menjadi alasan utama karena mereka ya selalu menggambarkan situasi-situasi kesepian dalam dirinya. Kemudian faktor berikutnya adalah kurangnya perhatian dari pasangan. Artinya kembali ke depan karena mereka sibuk bekerja, mungkin ya, suami sibuk bekerja sementara suami sudah merasa mampu mencukupi kebutuhan istri dari sisi finansial. Sementara kembali saya katakan bahwa finansial memang dibutuhkan, tapi bukan segalanya harus menggunakan itu, ya. Nah, di sini kan mungkin bisa juga terjadi karena finansial yang cukup. Para ibu ini ya, para ibu rumah tangga ini nekat memanfaatkan sisi finansial untuk mencari beberapa keinginan, terutama adalah keinginan-keinginan untuk berselingkuh, karena untuk menutupi rasa sepi dan rasa bosan yang terus mendera dirinya. Nah, biasanya orang-orang ini berprinsip bahwa selingkuh adalah sebuah hiburan belaka. Selingkuh menjadi sebuah hobi yang sulit dihilangkan. Nah ini, ketika dalam dirinya sudah tertanam hal-hal seperti itu, maka sulit bagi orang-orang tersebut untuk menyadari atau bahkan sembuh, ya. Ini adalah perlu dipikirkan, terutama bagi para suami. Artinya, ayo kita para suami menarik kembali kesimpulan-kesimpulan yang sudah terjadi pada kaum ibu rumah tangga, yaitu ciptakan suasana yang damai pada hati istri, hati pasangan Anda. Kemudian jangan biarkan istri kesepian. Ciptakan komunikasi yang kontinu. Artinya dalam waktu-waktu tertentu kita memang harus menyisakan waktu untuk anak dan istri kita. Kemudian
Oke, finansial adalah satu hal yang wajib untuk diberikan kepada pasangan kita atau memenuhi kebutuhan untuk pasangan kita. Tapi bukan cuma ini tuh, karena ada hal lain yang penting. Artinya di sini kan ada kebutuhan nafkah lahir dan batin yang memang harus dipenuhi. Jadi ketika lahir tercukupi, batin tidak tercukupi, maka batin akan tersiksa dan mereka akan mencari kebutuhan batin dengan cara mereka sendiri. Ini yang bahaya. Jadi perhatikan kebutuhan-kebutuhan pasangan dari semua sisi, artinya dari sisi lahir dan juga sisi batin. Saya yakin ketika mereka merasa tercukupi, maka tidak akan melakukan hal tersebut atau tidak keburu melakukan mindset-mindset yang justru merugikan dirinya. Istrinya lebih berpikir kepada perselingkuhan karena dianggap dia punya uang, ya. Dia punya uang dan dia bisa memilih dengan siapa saja mereka berselingkuh. Karena di sini biasanya faktor bosan juga ikut mendominasi pikiran-pikiran tersebut. Sehingga dengan demikian terbiasa menjadi seorang wanita yang gampang bosan dengan pasangan. Nah, berbahaya juga buat keharmonisan keluarga kita. Ketika istri merasa gampang bosan, maka itu juga perlu diperhatikan. Karena di sini bukan hanya kita yang harus dipikirkan, tapi ada orang lain. Ya, artinya ada pihak-pihak lain, ada anak, ada pihak-pihak keluarga yang memang di situ apabila keharmonisan rumah tangga kita tidak terjaga, ada yang ikut tersakiti perasaannya, yaitu orang-orang yang mungkin selalu dekat dengan kita, yaitu anak. Nah, maka dari itu, yuk kita jaga keutuhan rumah tangga kita. Jangan sampai istri kita, pasangan kita timbul kesepian. Jangan sampai istri kita timbul kebosanan. Ciptakan variatif di dalam melakukan hubungan suami istri, sehingga istri merasa terinovasi dalam melakukan kegiatan-kegiatan ranjang, sehingga tidak timbul kebosanan. Justru yang di situ yang ada dalam pikiran istri adalah timbulnya selalu ingin berhubungan dan lebih mencintai Anda. Saya yakin Anda bisa. Terima kasih.